Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir tentang persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita tetap bilang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Buka bersama Roma 12 ayat yang pertama, kita baca nanti sampai ayat yang ke-8. Secara bergantian, persembahan yang benar judul perikopnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ini Rasul Paulus menulis karena dia mendapat ilham dari Roh Kudus. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, di dalam pasal ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Banyak jemaat di sana, dan tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala tentang Rasul Paulus mengajarkan pada jemaat, ingat loh, setiap kita ini diberi karunia yang berbeda-beda. Ya, tidak semua itu sama. Saya bahkan dengan suami saya itu karunia kita berbeda. Ya, karena Tuhan menciptakan kita juga itu dengan ya warna dan karakteristik yang berbeda. Saya ini merah, orang koleris, ya, pemberani, kalau ngomong ceplas-ceplos. Tidak demikian dengan suami saya. Suami saya itu hijau, flegmatik. Ya, orangnya tenang, walaupun dia nggak senang, dia nggak bisa ngomong nggak senang di depan orang, ya, disimpan, saudara, ya. Beda dengan saya nggak senang, saya bilang saya nggak senang loh kamu kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa disamakan. Ya, suami saya pendamai, nah saya api, dia air. Karunia pun kita berbeda, nggak bisa sama. Setiap orang pasti berbeda. Saudara, suami istri juga kan berbeda kan? Atau sama? Sama semua, ya. Kalau suami G, istri G. Ada yang begitu sini enggak kan? Kita ini berbeda, Tuhan beri. Itu juga mempengaruhi karunia. Tuhan itu adil dan dia itu ajaib menciptakan kita itu supaya saling melengkapi. Ya, kalau semua orang merah sama kayak saya, sudah terjadi perpecahan di dunia ini, perang sudah. Makanya itu Hitler, ya, dia merah saudara. Ya, tapi kalau semua juga orang hijau, maka dunia ini enggak ngapa-ngapain.
Ya, diam saja. Kalau semuanya orang warnanya kuning, semua ketawa terus, enggak ngapa-ngapain juga. Jadi Tuhan itu ajaib mempertemukan, menciptakan, semua ada plus minusnya, tapi untuk saling memperlengkapi. Nah, Rasul Paulus ngomong kepada jemaat, kita ini di dalam melayani Tuhan, kita punya karunia yang beda-beda. Ya, kalau kamu diberi karunia untuk melayani, ya kamu harus melayani. Kalau kamu diberi karunia untuk bernubuat, ya hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan iman masing-masing. Ya, jadi karunia ini saling memperlengkapi, saudara. Makanya dalam satu komunitas ada yang ya dia itu suka gitu loh. Kalau enggak usah disuruh, nanti aku bawa kue ya. Ini karunia melayani. Nanti saya bawa makanan ya. Tapi ada yang kamu bawa makanan, enggak usah. Enggak ada duit. Padahal ada duit. Nah, itu bukan karunianya memang. Ditambah sama pelit. Itu bukan karunia itu ya. Jadi kita lihat di gereja pun, saudara, ya memang ya Tuhan itu memperlengkapi gereja Tuhan supaya ya kita saling melengkapi, banyak anggota tetapi menjadi satu tubuh. Jadi lalu dikatakan di sana ada karunia mengajar. Saya tidak akan lama berbicara tentang karunia ini. Saudara nanti ya bertanya atau ikut tes. Biasanya di gereja itu ada tes karunia. Ya, tes karunia itu dilakukan supaya saudara tahu. Tapi sebenarnya nggak dites pun saudara tahu kok. Ya, saya ini kok suka ngajar ya. Kalau ngajar ngomong sama anak-anak atau apa ini kok, oh saya ini berarti pengajar. Penginjil, pengkhotbah belum tentu pengajar. Saya ini pengkhotbah tapi saya bukan pengajar. Saya disuruh ngajar lama-lama stres saya. Ya. Seorang pengajar juga bukan pengkhotbah. Kalau saudara dengar pengajar khotbah, saudara tidur. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa tidur saudara. Nah, Tuhan itu memberi karunia yang beda-beda. Kita harus mengerti karunia itu. Tapi saya mau titik beratkan di sini. Saudara perhatikan Roma pasal 12 ini. Sebelum Rasul Paulus menyuruh kita mengobarkan karunia-karunia roh, dia bilang nomor 1 apa? Demi kemurahan Allah, kita balik ke ayat yang pertama. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan dulu apa? Tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu persembahan yang sejati. Banyak orang masuk ke gereja sudah dengan karunia-karunia, tapi lupa mempersembahkan hidupnya, tubuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Disinilah letak kegagalan sehingga banyak orang itu punya karunia hebat, tapi kelakuannya setan. Iya, saudara. Ya, bahkan kemarin saya dengar ada pendeta bilang, ya saudara tuh jangan menghakimi pendeta. Pendeta itu sebelum dipilih sama Tuhan, dia tuh berdosa, homo, najis, bersinah. Ya ini tidak bisa hilang. Jadi kalau pendetanya jatuh dalam dosa, saudara nggak boleh menghakimi. Saya bilang pret. Saudara, kalau orang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tubuh kepada Tuhan, kita memang tidak luput dari dosa. Saya masih berdosa nggak? Masih. Tapi saya nggak selingkuh. Itu keterikatan. Kalau orang mempersembahkan hidup dan tubuhnya sama Tuhan, dia pasti dilepaskan nomor 1. Amin. Jadi kalau orang belum dilepaskan, makanya saya komen, ya jangan jadi pendeta kalau masih suka najis, selingkuh, homo, ya janganlah naik di mimbar dulu. Loh, untuk menjadi pelayan Tuhan itu ada kriteria dari Tuhan loh. Ya, bukan sembarangan. Kita semua masih berdosa. Tuhan bilang kalau kamu bilang kamu gak berdosa, maka kamu menjadikan Tuhan pendusta. Saya masih berdosa nggak? Masih. Saya kadang masih marah sama orang. Tapi itu bukan keterikatan dosa, itu kejatuhan. Kita kadang sirik sama orang. Aduh, ini orang kok kayak begini ya? Ih, jengkel aku. Tapi Roh Kudus ngomong, jangan begitu loh. Bertobat. Oh ya Tuhan, ampuni. Ini dosa yang diampuni Tuhan. Tapi kalau kau selingkuh, ya terus minta dimaklumi sama jemaat, ya maklumlah, jangan hakimi pendeta. Ya kau turun dari mimbar, jangan pelayanan. Karena kau belum mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita sudah mempersembahkan hidup dan tubuh kita, barulah karunia-karunia roh itu diaktifkan. Nah, kalau sudah penuh karunia tapi nggak ada buah karakter, nabi palsu. Bisa nggak orang punya karunia tapi nggak ada karakter? Bisa. Makanya itu yang Yesus bilang, ketika aku datang kembali kedua kali dunia ini, orang-orang ini maju yang punya penuh karunia. Tuhan, aku ini bernubuat demi namamu loh Tuhan.
Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Karena kau pembuat kejahatan. Ini terjadi, ini yang begini-begini saudara. Kenapa Rasul Paulus memulai start awal di pasal ini dengan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan kejar karunia dulu sebelum kita mengerti tentang ibadah yang sejati. Karena ini penting saudara. Kalau saudara itu punya karunia tapi saudara nggak ngerti tentang ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh ini, ya orang-orang ini akan ditolak sama Tuhan. Ya, yang tidak dikenal sama Tuhan. Kita perlu saudara untuk sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan hari-hari ini supaya nomor satu, kita mengerti dulu arti ibadah yang sejati ini. Mempersembahkan tubuh ini. Tubuh itu artinya apa? Mulut, ya, pikiran, jiwa kita, perbuatan kita, semua kita persembahkan dulu bagi Tuhan. Setelah kita dikuduskan, lalu kita dibenarkan, ya baru saudara kita minta Tuhan, ya beri aku, kobarkan karunia-karunia roh yang ada dalam diriku. Ya, bahkan Rasul Paulus bilang ayat yang kedua, dia bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lah kalau pendeta masih buat dosa terus, najis, selingkuh, homo, terus minta dimaklumi, ya berarti kamu itu tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, terus apa yang mau kamu ajarkan ke jemaat. Ya sesat semua nanti jemaatmu. Makanya ada pendeta bilang, saya nonton film porno, nggak nonton. Saya juga masih manusia, kok dikirim saya nonton. Jadi jemaatnya berantem. Ya suami istri, suaminya bilang, kamu tuh ngelarang-ngelarang saya nonton film porno. Pendeta gembala kita aja nonton loh. Yes no. Ya istrinya telepon saya. Lah Bu, ini bagaimana kalau pendeta kayak gini, pindah gereja, sesat itu. Lah jemaat suruh ikut kedagingan saudara. Ya, karena pendetanya ngomong, saya masih manusia, saya suka nonton. Nah, akhirnya jemaatnya jadi berantem. Istrinya bilang saya suruh suami saya hidup kudus, pendetanya ngomong dia aja nonton. Nanti lama-lama pendetanya bilang nggak apa-apa selingkuh, saya juga selingkuh kok. Yang penting nggak ketahuan. Ini kan saudara menyesatkan ya. Hati-hati loh mendengarkan pengajaran hari-hari ini. Tapi memang orang banyak menyukai pengajaran yang menyenangkan telinga. Dengan jelas Rasul Paulus ngomong kepada jemaat, nomor satu, persembahkan lu hidupmu, ya sebagai persembahan yang hidup, tubuhmu yang kudus berkenan pada Allah. Yang kedua dia bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Ya, kita ikut Yesus nggak berubah-ubah ngapain saudara? Ya, ikut Yesus tujuannya itu supaya hidup kita ini berubah oleh apa? Pembaharuan budimu, perkertimu. Ya kalau ada orang ngaku Kristen, pendeta, tapi ya kelakuannya nggak berubah, otaknya itu nggak dicuci, sehingga dia masih hidup dengan kepahitan, kebencian. Nah ini saudara, ya kita nggak dikenal loh sama Tuhan. Semua kita harus berubah. Ya kita melihat bahwa penting, kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, persembahkan dulu tubuhmu. Ya, baru engkau kobarkan karunia-karunia rohmu itu. Supaya apa saudara? Supaya ketika Tuhan datang kita ini tidak tertinggal. Buat apa kita punya karunia, tapi ketika buah roh itu tidak ada dalam hidup kita, ya kenapa? Buat apa saudara? Roh Kudus itu ada dalam hidup kita untuk mengingatkan kita. Saya undang para imam musik maju ke depan untuk membuat kita ini semakin, nah ketika kita hidup dalam perkenanan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, mempersembahkan tubuh yang hidup yang kudus, lalu ada urapan Roh Kudus bekerja, kita akan jadi orang-orang yang powerful. Kenapa saudara? Tuhan tuh ngomong begini, kenapa banyak sekali orang-orang yang bersaksi kepada saya, Bu, saya bertobat waktu dengar khotbah Ibu. Kenapa? Karena saya lebih dulu bertobat sebelum saya berkhotbah.
Firman yang disampaikan dengan pertobatan dan pengalaman pribadi itu berbeda, saudara. Kita menaikkan pujian, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Bangkit berdiri bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Revi Basjir tentang persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini mari kita kembali lagi di tempat yang sama, tempat yang semula, lewat firman hari ini, di mana Amsal pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, lewat firman malam hari ini, Dia mengajari kepada kita berkat dari hikmat. Di mana firman Tuhan mengatakan demikian, kita percaya kita harus memakai hikmat dan kita harus pandai memiliki hikmat daripada Tuhan. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di mana ayat yang pertama dia katakan, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dia mengajari kepada kita bahwa tidak boleh kita melupakan ajaran daripada Tuhan dalam kehidupan kita selagi kita dipercayakan di dalam dunia ini. Bapak Mama, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, bela pada malam hari ini, mari kita mendengarkan didikan daripada Tuhan, yaitu tidak boleh kita melupakan ajaran yang Tuhan sudah titipkan bagi kita untuk kita memelihara perintah Tuhan. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kedua, dia katakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Di dalam ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hati. Firman Tuhan mengajari kepada kita, tidak boleh kita melupakan didikan daripada Tuhan dan pelihara itu dalam kehidupan kita. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Apabila kita memelihara akan didikan daripada Tuhan, maka kita diperhatikan Tuhan lewat sesama manusia di muka bumi ini. Ada kita dalam pandangan Allah di dalam perjalanan hidup kita, dan Tuhan memberikan umur panjang bagi kehidupan kita. Maka tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam ayat yang kelima dari Amsal pasal 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya bahwa didikan daripada Tuhan seumur hidup kita diberkati
Bap Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan bersandar kepada pikiran kita, pengertian kita sendiri, tetapi pakailah hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dijaga dan kita dipelihara oleh Tuhan seperti pintu mata. Sehingga dalam ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengakui pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pekerjaan kita boleh terlaksana dengan baik dan diri kita dijaga oleh Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalan bagi kita sepanjang hari, sepanjang kita berada di dunia ini. Di dalam ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tidak boleh kita katakan bahwa kita memakai hikmat pikiran kita sendiri, tetapi pakailah hikmat Allah, dan tidak boleh menganggap diri kita menjadi bijak, tetapi ada kata kunci, takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan umur panjang bagi kita. Bap Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita memelihara akan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku firman selagi kita masih ada di bumi ini. Di dalam ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apabila kita memegang teguh akan firman Tuhan dalam kehidupan kita lewat perjalanan, maka itulah yang menjaga kita, memelihara kita, dan itu Tuhan memberikan umur panjang bagi kita kalau kita menjaga hati sucinya Tuhan lewat firman Tuhan, sehingga di dalam diri kita menjadi sembuh oleh karena firman. Di mana Amsal pasal yang ke-9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Bap Mama yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tetap mempermuliakan nama Tuhan lewat harta yang Tuhan berikan kepada kita. Bap Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air beranggur. Ternyata janji Tuhan, dia katakan berkat lumbung-lumbung kita diisi dengan berkat dari Tuhan, dia akan penuh sampai berlimpah-limpah, bejana pemerahan kita tetap meluap dengan air buah anggur. Bap Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita diberkati apabila kita belajar firman Tuhan, dan tidak boleh kita keluar dari rel kebenaran Allah. Kita dituntun, kita dijaga, kita dipelihara oleh Tuhan. Dengan demikian kita percaya, kita mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat yang ke-11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terkadang kita malas untuk membaca firman, terkadang kita malas untuk berdoa. Hari ini Tuhan memperingati kita untuk kita ikut apa maunya Tuhan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Ternyata apabila kita melakukan dengan baik, kita tepat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka kita diberkati oleh Tuhan. Ada pimpinan, ada penyertaan bagi kita. Ayat yang terakhir,
dalam ayat yang ke-13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi kalau kita mendapat hikmat daripada Tuhan dan kita mendapat penghargaan daripada Tuhan, hidup kita diberkati. Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita dipimpin, kita dipelihara. Pada waktu malam kita tidur pun kita dijaga oleh Tuhan. Dengan demikian, dengan firman ini, kita akan pulang menjadi satu kekuatan bagi kita. Mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.